Demokrasi, sebuah sistem yang telah menjadi fondasi banyak negara modern. Banyak yang menganggapnya sebagai bentuk pemerintahan terbaik karena memberi suara kepada rakyat. Namun, lebih dari 2000 tahun yang lalu, salah satu filsuf terbesar sepanjang masa, Socrates, justru mempertanyakan demokrasi. Mengapa? Socrates hidup di Athena, Yunani, yang dikenal sebagai tempat kelahiran demokrasi. Tapi bagi Socrates, demokrasi tidaklah sesempurna yang kita bayangkan. Bahkan dia dikenal sebagai salah satu kritik terkuat sistem ini. Mari kita telusuri mengapa Socrates membenci demokrasi. Kehidupan di Athena pada zaman Socrates. Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi adalah pusat peradaban dunia. Dalam sistem demokrasi Athena, setiap warga negara pria memiliki hak untuk berbicara dan memberikan suaranya dalam keputusan politik. Setiap keputusan dari perang hingga hukum ditentukan melalui suara mayoritas. Namun bagi Socrates, ini justru masalah besar. Kritik Socrates terhadap mayoritas yang tidak terdidik. Socrates percaya bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan penting bagi negara. Demokrasi memberikan kekuasaan kepada massa-massa yang seringkali tidak memiliki pengetahuan atau kebijaksanaan yang memadai. Dalam pandangan Socrates, menyerahkan keputusan politik kepada mayoritas sama saja dengan menyerahkan kapal kepada orang yang tidak tahu bagaimana cara mengemudikannya. Apakah kita akan mempercayai kendali kapal pada seseorang yang dipilih secara acak atau pada seseorang yang telah dilatih untuk menjadi kapten? Lalu mengapa kita mempercayakan negara pada orang yang tidak memiliki pengetahuan politik? Ucap Socrates. Pengaruh dari demagog dan manipulasi massa. Demokrasi Athena juga sangat rentan terhadap pengaruh demagog, individu yang pandai berbicara dan menggunakan retorika untuk memanipulasi emosi rakyat. Orang-orang ini bisa menghasut massa untuk membuat keputusan yang tidak bijaksana berdasarkan ketakutan, kemarahan, atau nafsu sesaat. Bagi Socrates, ini adalah kelemahan fatal dari demokrasi. Pengadilan dan kematian Socrates. Namun, puncak kebencian Socrates terhadap demokrasi datang dari pengalamannya sendiri. Pada tahun 399 sebelum Masehi, Socrates diadili oleh rakyat Athena atas tuduhan merusak pikiran pemuda dan tidak mempercayai dewa-dewa resmi kota. Para juri yang dipilih secara acak dari warga Athena akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Socrates. Pandangan Socrates tentang pemerintahan yang ideal. Bagi Socrates, pemerintahan yang ideal bukanlah demokrasi, tetapi sebuah sistem yang dipimpin oleh orang-orang yang bijak, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan untuk memimpin. Dalam hal ini, pandangan Socrates dipengaruhi oleh gagasan bahwa kepemimpinan harus didasarkan pada kebijaksanaan, bukan suara mayoritas. Kesimpulan. Meskipun demokrasi dianggap sebagai sistem yang adil karena memberikan hak yang sama kepada semua orang, Socrates menantang kita untuk berpikir lebih dalam. Dia mengingatkan bahwa demokrasi bisa menjadi bumerang ketika orang-orang yang tidak kompeten atau terpengaruh oleh demagog memegang kendali. Pandangan Socrates tetap relevan hingga saat ini. Ketika kita berbicara tentang demokrasi modern, pertanyaan tentang kualitas pemimpin dan pemilih tetap menjadi diskusi yang tak pernah usai. Apakah suara mayoritas selalu benar? Atau seperti yang diperingatkan Socrates, kita perlu lebih bijak dalam memilih pemimpin dan membuat keputusan penting. Demikian video kali ini dan silahkan beri pendapat di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.